Udah ya, oke. Ah, ya, udah di belum? Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu ini tahun dua ya berarti ya tahun 2020 juga berdua ini tahun ini juga berdua ya. Ya, kalau nggak salah yang 2020 itu satu dari kehutanan ini. Ya, apa ya lupa yang dia di Lahat tapi ya ini. Oke. Ya, jadi saya diminta mengajar apa mata kuliah ini. Kebetulan baru selesai dari kuliah lain. Ya, oke. Jadi mungkin biar enak, saya coba ganti dulu. Sebentar, sebentar, sebentar. Ya, jadi nanti yang mengajar itu bertiga, saya Pak Bakri dan Pak Zia, Pak Zia yang dari MIPA ya. Saya juga belum pernah eh, diskusi langsung ya. Nah, eh, jadi judul mata kuliah ini adalah dampak perubahan iklim dan penilaian risiko iklim ya. Oke. Ya, saya sendiri di Prodi Teknik Biologi ya. Jadi kenapa saya mungkin diminta mengajar ini karena cukup 2011 sampai 2017 saya di Bappenas di Sekretariat Tanah Api dan BMGRK untuk menangani perubahan iklim ini. Jadi kalau dengan kehutanan dulu menyusun dokumen RAD RAD-GRK-nya Sumsel itu sama Pak Dul, sudah pensiun kayaknya dia pindah ke beberapa. Nah, itu banyak dimitigasi dan sekarang kita apa namanya bicara dari sisi adaptasi. Ini kuliah ini juga ya sampai jam 7 gitu. Mungkin kita sampai beduk maghrib aja udah gitu buka bersama kan. Ya, Pak. Terima Belajarnya kasih, Pak. sampai jam 7 gitu. Oke, ya. Jadi ketika kita bicara dampak, nah ini kan materi yang saya berikan ini memang masih definisi R5. Nah, sementara di 2002 kemarin kan sudah keluar revisi AR6 ya. Nah, beberapa konsep memang berubah dan saya sendiri belum sempat mengupdate dari sisi bagaimana kita mengukur dampak. Tapi eh, ya saya sebetulnya pernah usul nama mata kuliah diganti ya karena sekarang ini sudah bukan resiko, tapi main masalah mata kuliah karena lebih kepada salah satu pengenalan resiko adalah resiliensi. Nah, resiliensi itu banyak di nature based solution sebetulnya itu yang kemudian dari usulan yang pernah kita maksudnya Indonesia usulkan itu sekarang diatur di AR6 ya. Tapi kita lihat bagaimana AR6 eh, itu kemudian apa namanya memberikan bagaimana nature based solution. Nature based solution itu apa lebih kepada hulu hilir gitu ya. Jadi lebih ke arah sana. Jadi ekosistem based resilient. Ada yang menyebut ekosistem based resilient, ada yang disebut juga nature based solution. Definisinya mungkin berbeda, tapi operasionalnya bisa jadi sama ya. Nanti misalkan nanti keluar muncul konsep environmental services ataupun jasa lingkungan. Nah, eh, yang kita lihat, jadi ketika kita bisa dampak kan sebetulnya disempit ya. Ketika iklim berubah, maka apa sih dampaknya kira-kira itu. Nah, beberapa pendekatan yang digunakan, kemudian ini data apa yang 2018 ya, GF, ini sudah diupdate oleh BNPB dan seterusnya. Yang kemudian ya
dalam beberapa tahun terakhir ini akhirnya Indonesia menggunakan GDP ataupun PDRB untuk mengukur besarnya dampak ya. Hal ini juga masih menjadi perdebatan ya, karena ketika kita bicara GDP ataupun PDRB, maka sebetulnya ya eh, itu tidak hanya bicara iklim gitu ya. Jadi bagaimana kita memisahkan bahwa eh, penurunan PDRB itu akibat dampak dari iklim misalnya. Nah itu di poin itu memang menjadi hal yang menarik ya. Eh, Kalau tadi Pak Atep Edi dari kehutanan ya. Kalau Iya, Bu. Ya, Pak. berarti di BKSDA atau di Dinas Kehutanannya? Di BPKHTL, Pak, bagian pengukuhan kawasan, Pak. Oh, berarti lembaga vertikalnya kayak HK ya. Iya, Pak. Oke. Ininya Pak Luanda Agung Sugardiman berarti ya. Oh, Analogi kan ya. iya betul, Pak. Ya, oke. Saya bareng beliau waktu beliau baru pulang sekolah. Oh, gitu. Hmm. Saya di sekretariat RAN GRK waktu itu. Beliau staff, ya waktu pulang dia staffnya Pak Yuyu. Kemudian ya. Kalau Ibu dari backgroundnya lingkungan atau Alumni jurusan kehutanan juga, Pak. oh kehutanan juga. Oke, oke. Jadi ini dua-duanya kehutanan ya. Iya, Ya, Bapak. oke, oke. Oke ya, karena ini adaptasi, maka perspektifnya kalau kehutanan kan rasanya banyak dimitigasi ya. Ya meskipun ya kalau saya sih menyederhanakan pendekatan yang digunakan gitu ya. Ketika menanam gitu ya, maka sebetulnya yang kita ukur itu adalah air gitu, kira gitu. Kalau kita bicara dari sisi apa? Dari sisi dampaknya ya. Jadi kegiatan menanam kan kalau dari sisi mitigasi dia menjadi serapan karbon gitu. Tapi kalau dari sisi adaptasi, ketika kita melakukan aksi penanaman, maka diharapkan bisa meningkatkan debit air, misalkan debit air sungai. Nah, konsep-konsep itu yang kemudian muncul di dalam sinergi antara adaptasi dan mitigasi. Oke, ini saya mengambil contoh saja perubahan iklim dan tantangan terkait manajemen air. Jelas dua poin yaitu ya itu kita selalu bicarakan bahwa akibat dari dampak perubahan iklim terjadi banjir dan kekeringan, selalu begitu ya. Banjir adalah suatu kejadian ketika kita kelebihan air, dan kekeringan ketika kita terjadi kekurangan air. Itu dua hal itu yang selalu menjadi poin utama gitu ya. Nah, lalu muncullah yang kemudian dikasih istilah El Nino dan La Nina gitu ya. Jadi pada saat diskusi awal mengenai El Nino dan La Nina, bagi teman-teman di hidrologi itu sebetulnya El Nino dan La Nina itu adalah suatu perubahan pola hujan saja gitu ya. Yang tadinya kita memiliki musim hujan, kalau kalau ya kalau dulu saya SD atau SMP ya belajar bahwa kalau musim berbulan itu ada musim hujan September, Oktober, November, Desember kan, sampai Januari, Februari, Maret. Maret itu berhenti hujannya, baru Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan hujan lagi. Seperti itu. Nah, dulu kita seperti itu gitu ya. Tapi kemudian gitu ya, karena iklim berubah gitu ya. Di awal 2011, waktu pertama 2000, saya pulang 2008, 2010, 2010 waktu kita pertama kali mendiskusikan perubahan iklim, teman-teman di meteorologi, ya kebetulan saya dosen tamu di meteorologi ITB, sama teknik global dan SPPK di ITB hari minggu lalu saya ngajarkan minggu depan. Nah, itu
itu teman-teman meteorologi mengatakan itu belum bisa kita sebut perubahan iklim, tapi baru disebut sebagai variabilitas iklim. Gitu. Nah, karena apa? Karena kalau kita bicara perubahan iklim, maka gitu ya, maka kita menyebutkan, gitu ya, maka kita menyebutkan dalam rentang 30 tahun. Jadi definisi perubahan iklim yang digunakan oleh WMO, World Meteorological Organization, ketika mean varian atau standar deviasi dari iklim di suatu daerah itu berubah. Nah, sementara pada saat kita melakukan studi pertama kali di tahun 2011, ya 2008, waktu itu 2008 pertama kali satu kajian yang pertama kali aku Indonesia itu adalah kajian resiko dan adaptasi perubahan iklim di Pulau Lombok. Itu adalah kajian pertama bicara melihat dampak perubahan iklim. Waktu itu kenapa dipilih Lombok ya? Karena Lombok itu bentuknya pulau. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ternyata data iklim di Lombok itu cukup bagus gitu ya. Cukup panjang rekaman datanya itu. Nah, sehingga kita bisa melihat apakah sejak tahun 1800 berapa gitu sampai 2010 waktu itu berubah tidak curah hujan ataupun temperatur kira-kira di situ. Nah, dari situ memang terlihat bahwa beberapa perubahan termasuk nanti ditulis selanjutnya. Bagaimana juga pertama kali kajian dampak perubahan iklim ini pertama kali dilakukan di Sumatera Selatan. Jadi setelah Lombok di tahun 2008, kemudian kami waktu itu saya ikut menyusun Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap ya, untuk sektor air, kemudian dilanjutkan di 3 lokasi. Jadi waktu itu lokasi yang pertama adalah Sumatera Selatan, kita mengkaji bagaimana iklimnya berubah di situ, kita dibagi 4 sektor ya, air, kesehatan, pertanian, dan pesisir waktu itu. Ya. Waktu saya menangani sektor air, kemudian kita juga lakukan di Malang Raya, Malang, Kota Malang, Kabupaten Malang, serta satu lagi di kota ya, Kota Tarakan. Kita juga kembali mengambil kasus pulau. Jadi Tarakan juga data cukup bagus karena dia adalah kota minyak, sehingga rekaman data iklim gitu, rekaman itu cukup bagus. Nah, dari situ kemudian karena memang basis iklim itu yang kemudian banyak didekati itu 2010. 2010 kita mulai mengenalkan istilah resiko bencana ya. Jadi resiko bencana. Meskipun nanti saya perlihatkan dalam pendekatannya itu ada dua mazhab yang kemudian ketika mengukur dampak bencana itu ada dua ya. Satu adalah dari sisi climate yang ditandai waktu itu dengan Kyoto Protocol, dan satu lagi adalah terkait dengan disaster ya ataupun natural hazard itu yang kemudian ditandai dari saya lupa ya namanya suatu protokol juga, tetapi itu yang kemudian dikembangkan teman-teman BNPB. Nah, dari sisi kebencanaan itu kan kemudian dampaknya ini kan dilihat gitu ya. Kebencanaan apa sih yang mau kita lihat? Saya nanti akan lebih banyak bisa di air, Pak Bakti bisa banyak bisa di pertanian, dan kemudian nanti Pak Tia itu di perikanan, beliau dari perikanan. Nah, di poin itu yang kemudian bagaimana sih kita melihat risiko ya? Nanti masing-masing itu akan menggunakan pendekatan yang berbeda-beda gitu. Tetapi kemudian si BNPB ini dengan INARIS ya, Indonesian Risk itu sudah memetakan resiko bencana sesuai dengan tugasnya, apa yang terjadi di Indonesia. Jadi lahirnya BNPB itu tidak terlepas dari komitmen Indonesia di global ya, bahwa kita harus terlibat di dalam pengurangan risiko bencana itu kira-kira. Nah, itulah lahir si BNPB. Nah, dari BNPB tersebut kemudian mereka memetakan ya sebetulnya gitu ya kerugian bencana, kerugian akibat banjir seperti apa. Nah, lalu dibuatlah menjadi 4 parameter yang digunakan. Nomor 1 tentu saja berapa sih jumlah orang yang terpapar gitu, orang yang terpapar. Kemudian yang kedua, berapa sih kerugian fisik? Kenapa ini bicara kerugian fisik? Karena
Biasanya ya, bukan biasanya. Ketika bencana itu terjadi, orang itu seolah merupakan lupa ya. Jadi bencana terjadi, oh ini ada bencana banjir. Tapi sudah itu mereka akan lupa. Apalagi ketika kerugian itu tidak secara langsung. Jadi kalau kita bicara gempa bumi, rumahnya roboh gitu ya, maka jelas sekali itu yang terjadi kerugian. Makanya nanti di dalam dampak perubahan iklim itu pendekatannya adalah loss and damage. Jadi berbeda dengan pendekatan yang digunakan di bencana secara umum. Kalau di bencana itu adalah damage and loss. Jadi kita bayangkan kalau kita bisa damage, rumah rusak, maka loss, kehilangan, kerugian. Ya. Damage, loss itu bedanya. Tapi kalau di dampak pengukuran dampak perubahan iklim itu loss and damage. Di kehutanan tentu tahu, ketika loss ya, lossnya itu adalah hilangnya tanaman, itu kan loss ya. Hilangnya tanaman penutup ya, hilangnya dalam bentuk hutan gitu kan menerjemahkan bahwa banjir itu akibat loss. Nah, yang loss itu apa? Yang loss itu ada tanaman penutupnya ya, atau apa namanya deforestasi misalkan. Nah, akibat deforestasi tersebut maka kita mengalami loss, lossnya loss biodiversity dan sebagainya. Akibat loss itu maka terjadi kerusakan, damage. Banjir itu damage di situ. Jadi penyebab banjir hilang dulu hilang dulu pohon penutup, baru kemudian banjir. Jadi loss-nya dulu baru damage. Tapi kalau yang di atas gunung berapi dan seterusnya, rusak dulu karena gunung meletus, gitu ya, mengeluarkan api, maka mengakibatkan kerusakan. Setelah akibat kerusakan tersebut, gitu, maka kita akan akibat kerusakan tersebut, maka kita mengalami kerugian ataupun loss. Nah, itu kira-kira. Sehingga pada saat mengukur dampaknya sendiri, gitu ya, damage itu lebih mudah, gitu. lebih terasa gitu. Karena begitu gunung meletus ataupun terjadi gempa bumi, rumahnya rusak gitu ya, ataupun rumah tidak bisa tinggali. Berbeda dengan loss tadi, loss dulu baru damage. Gitu ya. Akibat banjir. Jadi kemudian kan banjir ini juga diklasifikasikan banjir besar, banjir bandang gitu ya. Loss-nya itu tidak akan begitu terasa. Jadi ketika kita mengalami banjir kecuali banjir bandang itu mungkin akan lebih mudah. Tapi kalau banjir biasa, 3 hari terendam, ya baru hari pertama kita kena banjir itu nggak masalah. Apalagi banyak cuma tergenang 15 menit misalkan. Tapi semakin lama kejadian banjir itu sendiri, ya, maka kita baru akan merasakan adanya kerusakan gitu. Jadi mudahnya kalau banjir sedikit, misalkan hujan kecil, melakukan banjir hanya 30 cm, ya mungkin hanya beberapa bagian rumah depan kita, tapi begitu semakin lama baru terjadi kerusakan. Sehingga dari situ kemudian orang mulai aware akan adanya kerugian akibat banjir ketika dihitung dengan kerugian ekonomi. Ya. Jadi eh, dampaknya tadi semua orang merasakan banjir, apalagi saya misalkan di beberapa studi yang dilakukan, kalau orang daerah biasa terkena banjir, ya itu biasanya ya Pak, banjirnya itu kan tidak juga setiap tahun, gitu. Apalagi kalau nanti kita hubungkan dengan La Nina dan El Nino. Daerah ini kita nggak ngalami banjir karena tahun ini kita nggak banjir, tapi begitu La Nina baru kita mengalami banjir. Mungkin periode ulangnya tidak lagi 2 tahun, sudah per 5 tahun. Nah, El Nino dan La Nina yang kemudian perubahan itu menyebabkan hampir setiap tahun suatu daerah mengalami banjir kira-kira. Jadi ketika dihitung kerugian ekonomi gitu, ternyata ya, akibat banjir pun cukup besar juga gitu ya, cukup besar gitu. Jadi tidak hal yang kecil ya. Jadi saya kasih tanda merah di sini ya, kodeksnya karena begitu. Dan yang paling besar, nah ini yang membedakan dengan hazard yang lain ataupun bahaya yang lain ya, itu adalah kerusakan lingkungan. Jadi dari angka ini menunjukkan bahwa kerugian eh, ketika kita menghitung kerugian banjir itu tidak hanya dihitung kerugian di lokasi banjir, tetapi kita bicara method solution, kita bicara hulu dan hilir. Begitu, dan aspek kerusakannya yang paling besar itu berbeda ya. Jadi dalam hal yang sungai yang rusak gitu kan, ada apalagi nanti kalau
kita menghitung biodiversity. Saya kira teman-teman di kehutanan lebih tahu ya. Kalau kebakaran hutan, misalkan kebakaran hutan dan lahan, itu hilangnya biodiversity, gitu ya, itu juga merupakan bagian dari kerusakan lingkungan. Nah, yang menjadi tantangan kan sebetulnya kerugian itu nggak ada yang mengganti, kira-kira gitu. Atau bagaimana kita melakukan negosiasi bahwa kerusakan lingkungan ini juga tidak terlepas dari kerusakan lingkungan yang global, gitu. Makanya salah satu yang digunakan dari dampak perubahan iklim ketika kita melihat resiko itu adalah nanti ke aspek pembiayaan pada akhirnya, gitu. Jadi bagaimana di UNFCCC ya sebagai satu-satunya lembaga ya internasional yang itu bicara tentang perubahan iklim, mendiskusikan bahwa kan perubahan iklim ini terjadi karena kalau balik lagi ke teori perubahan iklim, gitu ya, itu karena industrialisasi. Diperlihatkanlah data-data bahwa akibat dari industrialisasi suhu naik secara signifikan dan seterusnya. Sehingga lalu kemudian di situ muncul negosiasi ya. Jadi negara-negara maju ya yang sudah dulu maju menyebutkan bahwa hutan kita ini cuma di Indonesia, maka kita sebutkan protect dan seterusnya. Nah, yang didorong juga kita adalah yang aspek lingkungan ini, bahwa kalau kita tidak bisa memprotek lingkungan, maka kerugian akibat bahaya banjir tadi itu akan semakin besar, kira-kira begitu. Nah, yang kita negosiasikan sebetulnya lingkungan rusak itu kan bukan hanya itu, gitu. Bukan hanya karena deforestasi dan sebagainya, tapi ya perubahan suhu yang menyebabkan perubahan curah hujan itu, gitu ya, itu akibat dari proses industrialisasi, kira-kira gitu. Jadi mitigasi dan adaptasi itu yang kemudian di dalam AR6 itu yang saya perlihatkan itu tidak bisa lagi dipisahkan. Jadi kita harus satu kesatuan kita ketika kita ingin menerjemahkan di poin itu. Nah, ketika kita menerjemahkan jadi kan penyebabnya apa gitu. Kalau penyebab gempa bumi bukan ulah manusia, ya gempa bumi memang alam perkembangan baru. Penyebabnya tsunami juga memang akibat bencana alam gitu, natural hazard. Erupsi gunung api juga. Tapi kalau banjir itu kan dua penyebabnya. Satu air, ya, air ini adalah semakin ekstrim karena memang perubahan iklim, dan satu lagi adalah lingkungan. Nah, di dalam perdebatan juga kadang-kadang kalau kita mengikuti beberapa berita terakhir kemarin misalkan yang paling ekstrim itu kan banjir di Kalimantan Selatan ya, ataupun banjir di Bengkulu gitu ya. Nah, banjir di Bengkulu itu disebutkan bahwa itu akibat tadi penambangan di hulu gitu kan. Nah, ya memang betul di situ. Tetapi yang kemudian ketika juga kita lihat ternyata juga akibat dari curah hujan ekstrim yang banyak berubah ya. Jadi eh, beberapa poin itu yang kemudian perlu kita perbaiki lebih detail lagi. Oke. Nah, dari situ ya, dari situ kemudian ya ini contohnya saja ya, karena kita bicara dampak ya, maka at the end kita bicara resiko ya, resiko tadi itu. Nah, ketika kita bicara resiko bencana gitu, maka ya kita sering melihat lah banjir itu karena memang orang tinggal di bantaran sungai misalkan ya. Nah, sementara kan kalau kita bicara orang yang tinggal di bantaran sungai ini kan juga ada beberapa penyebab ya, kira-kira begitu. Misalkan studi yang dilakukan oleh di lahan basah di BKU lahan basah di S2 itu kan waktu itu ada studi tentang perumahan. Ya, memang harga tanah yang semakin lama semakin murah itu adalah di daerah yang sering kena banjir, kira-kira begitu. Tetapi ketika faktor ekonomi tidak mungkin, maka orang memilih di situ. Jadi pemilihan tempat tinggal itu sendiri itu menjadi salah satu poin ya, salah satu poin yang kemudian pemerintah ini menyusul yang disebut dengan DRFI, Disaster Risk Financing Insurance. Nah, ketika kita bicara insurance, maka kemudian ya sama lah seperti
Ya dulu kan Askes ya kalau untuk pegawai negeri, terus kemudian sekarang jadi BPJS yang berlaku untuk semua orang ya. Kalau dulu kan karena undang-undang kesehatan mewajibkan pemerintah menjamin keluarganya kira-kira begitu. Maka sekarang muncullah BPJS dan seterusnya gitu ya. BPJS yang kemudian bisa mengcover seluruh ya dengan berbagai macam paket dan itu pun juga kan tidak terlepas dari itu ada asuransi jiwa. Nah, kemudian asuransi resiko juga sudah mulai beberapa kajian yang dilakukan itu sudah membuat Indonesia paling tidak gitu ya, paling tidak adalah barang milik negara. Jadi studi yang dilakukan, studi ini lahir dari disaster ya, teman-teman kebencanaan, kegempaan, memetakan bahwa setiap kejadian gempa, habis gempa itu pemerintah mengeluarkan uang yang tidak sedikit, ya, yang tidak sedikit untuk melakukan perbaikan. Jadi dalam proses bencana ada rehab, rekon. Begitu bencana terjadi, rumahnya roboh, maka pemerintah harus membangun kembali. Nah, ketika kita kembali ke teori ke dalam aturan tata ruang, kan sebetulnya jelas bahwa daerah tersebut tidak boleh dibangun karena memang dia rawan bencana. Tetapi ketika bencana terjadi, maka pemerintah berkewajiban. Dari situlah kemudian muncul yang disebut dengan ya disaster risk financing insurance. Kenapa kita nggak buat asuransi bencana? Nah, asuransi bencana ini kemudian juga kita akan klasifikasikan lagi. Jadi akan sangat tergantung. Jadi ketika kita bicara premi bencana, mungkin dulu kita hanya tahu asuransi kebakaran, rumah diasuransikan kebakaran. Jadi kalau kita beli rumah di komplek perumahan itu pasti diminta membayar asuransi kebakaran ya. Itu sudah dipastikan. Karena si developer selama dalam pemeliharaan dia tentu tidak ingin menanggung kerusakan kalau terjadi kebakaran di daerah tersebut. Nah, makanya kemudian diwajibkan oleh asuransi bencana tadi. Nah, apakah sudah ada asuransi banjir untuk kendaraan bermotor kan sudah ada ya. Ketika ORIS kalau mobil kita kebanjiran gitu ya, maka ada penggantian dan seterusnya. Gitu. Tapi semakin banyak resiko yang yang akan diganti oleh si perusahaan asuransi, maka semakin tinggi pula premi yang kita bayarkan. Kan itu hukumnya asuransi. Jadi salah satu ya nanti untuk menilai resiko dan penggunaan penilaian risiko bencana iklim ini digunakan untuk asuransi. Yang sudah berlaku sekarang itu asuransi pertanian ya. Jadi asuransi pertanian ini menggunakan penilaian risiko iklim. Di sana nanti dibagi menjadi ada dua tipe asuransi pertanian. Kalau kita ketika saya ikut mempelajari asuransi pertanian itu ada dua kejadian. Jadi kalau dia gagal bunting, jadi gagal bunting itu adalah setelah ditanam sebelum dia bergulir, dia sudah gagal. Nah, itu maka dibayarnya adalah 60% dari total. Tapi kalau dia gagal panen, jadi sudah katakanlah tinggal 2 minggu atau 3 minggu menjelang panen, kemudian kerendam air, maka disebut dengan gagal panen. Itu dibayarkan 100%. Nah, premi asuransinya waktu itu, studi yang kita lakukan di Sumatera Selatan, di daerah Blitang, dan saya lupa beberapa lokasi, kerjasama dengan PT Pusri, itu petani membayar 60%, jadi bayar itu 180.000 per hektar ya, per hektar. Dan dia kalau dia terjadi kerugian, terjadi gagal panen, maka dia mendapatkan penggantian sebesar 6 juta kira-kira begitu. Nah, di beberapa kasus ternyata itu tidak cukup ya. Jadi waktu itu penilaian tidak menggunakan risiko iklim. Jadi kita hanya berdasarkan luasan panen. Ternyata beberapa petani justru membiarkan lahannya gagal panen karena nggak ngapa-ngapain aja gitu. Saat tadinya ditinggalin, tanam ditinggalin, dapat 6 juta kira-kira gitu. Nah, alasannya kekeringan dan sebagainya. Makanya kemudian sebelum premi dibayarkan dilakukan indeks iklim namanya. Nah, jadi penggunaan perubahan iklim ini digunakan untuk pembayaran kerugian akibat asuransi. Ini salah satu contoh ya yang kira-kira bisa digunakan. Di lain juga ada asuransi nelayan
yang menggunakan indeks iklim. Jadi ketika gelombang tinggi, misalkan dia tidak bisa melaut, maka kan dengan El Nino dan Lisa itu menyebabkan seperti itu. Atau ketika in general beberapa temuan yang kita lakukan studi di Jawa Barat, ketika terjadi El Nino itu suhu permukaan laut lebih panas, ikan juga bergeser dari suatu wilayah penangkapan ikan ke tempat lain, maka kemudian si nelayan itu di beberapa lokasi akan kehilangan mata pencaharian. Disitulah kemudian asuransi berbasis iklim digunakan. Oke. Lalu bagaimana sih kita melakukan penilaian? Bagaimana sih kita melakukan penilaian dari dampak perubahan iklim ini? Kira-kira begitu. Nah, ini adalah konsep dasar yang kemudian IPCC juga mengadop konsep ini, ya, mengadop konsep ini di dalam apa namanya penentuan si indeks iklim sendiri, kira-kira begitu. Nah, penentuan indeks iklimnya ini gitu ya digunakan dari climate projection tadi itu. Jadi apa sih yang terjadi ya? Apa yang terjadi ya bahwa kita akan menilai ya, climate projection yang ada di tengah itu sebagai suatu proses risk management. Jadi iklim itu ya itu kan dianggap sebagai hazard. Hazard itu bahaya. Hazard itu bahaya. Jadi apa namanya ya? Iklim itu sendiri kan menjadi apa? Iklim itu sendiri ya menjadi berbahaya, menjadi bahaya ketika ekstrimnya terjadi. Ya. Ketika ekstrimnya terjadi. Tapi kalau tidak terjadi kondisi ekstrim, maka ya dia kondisi normal ya, kondisi normal sendiri yang kita rasakan sekarang ya. Oke, jadi di mana kita memasukkan? Tadi kan kita bicara dampak perubahan iklim dan penilaian risiko. Makanya di dalam tangga ini saya menyebutkan ada tangga kompleksitas. Ya. Sekarang ini pendekatan yang digunakan di global sendiri itu udah resilient, sudah bukan lagi risk. Jadi sudah bukan lagi penilaian risiko, tapi penilaian resilient, penilaian ketangguhan. Ya, jadi sudah mulai bergeser, dan makanya nanti mungkin saya akan coba mempromosikan merubah kuliah kita ini yang tadinya biasa tidak terus menjelaskan, tetapi lebih kepada mendiskusikan bagaimana sih konsep resilient itu sendiri ya, yang merupakan apa kelanjutan dari risk atau dari risiko tadi ya, untuk melakukan tadi itu. Jadi kalau kita bicara penilaian risiko maka yang dilakukan adalah ya, memindahkan risiko di masa depan ke masa sekarang. Jadi sama seperti tadi ya, kita membayar asuransi karena gitu ya, kita melihat peluang kejadian dampak perubahan iklim di masa depan gitu ya, kita siapkan dari sekarang. Jadi ketika bencana itu terjadi, kita memiliki kesiapan. Sama seperti yang mudahnya mungkin kita bayangkan asuransi pertanian tadi atau asuransi jiwa lah. Kita bayar premium asuransi, kita bayar BPJS sehingga kalau kita sakit gitu ya, maka ditanggung oleh asuransi tadi gitu ya. Nah, yang kemudian banyak orang loh, saya kan nggak sakit dan seterusnya kayak begitu ya. Jadi ya itu seperti kalau teman-teman di Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim menyebutkan bicara perubahan iklim ini pertama kali kita jelaskan seperti menjelaskan budget besar Nabi Nuh. Ya. Bagaimana orang mau percaya gitu ya, karena memang belum pernah kejadian. Nah, itu kira-kira ya. Jadi kita menilai dampak di masa depan gitu ya. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, maka kerugian akan semakin besar. Gitu. Nah, sekarang ini orang sudah mulai banyak percaya ya tentang apa namanya bahwa bencana perubahan itu sudah ada. Sederhana aja teman-teman di Muara II, Muara itu kan hulu dari sungai Komering ya, di hulu jauh gitu ya. Tiba-tiba di bulan apa tahun kemarin mengalami banjir. Hulu saya sudah banjir apalagi daerah hilir kira-kira. Nah,
Itu sebetulnya yang kemudian kita prediksi dari climate projection. Tetapi kemudian ya karena yang terdampak itu adalah manusia, maka kemudian di dalam konsepnya itu kita harus melihat kerentanan atau disebut dengan vulnerability dan exposure ya. Jadi apa itu kerentanan ya? Kerentanan itu fungsi. Kenapa kita sebut fungsi? Karena perhitungannya itu ada yang dijadikan kali, ada yang dijadikan bagi, atau dijadikan tambah. Itu akan sangat jadi kalau Susan L. Carter untuk sosial ekonomi dia berbicara itu harusnya gitu harusnya ditambahkan, tapi yang lain harusnya dibagi kayak. Nah, kira-kira begitu. Nah, ketika kita bicara kerentanan, bagaimana kita secara mudah membayangkan apa itu kerentanan? Jadi yang kita bayangkan, kita duduk di kursi, di sebelah kanan atau belakang kita itu ada AC. Ya, jadi kita di satu ruangan, di ruangan tersebut ada AC. Nah, posisi duduk kita itu akan menentukan exposure, kira-kira gitu ya. Jadi kalau AC-nya itu AC kita nyalakan, maka orang yang duduk di dekat dengan AC, di bawah AC, maka exposure dia itu paling tinggi. Ya, itu paling dekat. Jadi nanti di aplikasinya, ketika rumah kita pinggir sungai, maka kita tereksposur, ya, sangat eksposur dekat dengan terkena ketika bahayanya datang, ya, bahaya banjir gitu ya, bahaya banjir, maka rumah kita akan kebanjiran gitu ya. Itu exposure ya, exposure. Nah, kira-kira lalu itu yang kedua sensitivity. Apa itu sensitivity gitu ya? Sensitivity itu adalah apa yang ada di dalam badan kita. Ya. Ketika kita duduk di situ, kita baru kehujanan, masuk ke ruang ber-AC, duduk di bawah AC gitu kan, maka itu badan kita akan sensitif untuk terkena pilek ataupun terkena flu. Itu sensitivitas. Jadi dari internal kita. Itu kira-kira. Jadi kalau begitu kita perlu upaya adaptive capacity kira-kira itu. Nah, adaptive capacity ya, itu dalam upaya menangani perubahan iklim itu berbeda dengan pendekatan capacity yang digunakan di di BNPB. Kalau kita bicara capacity, maka penanganan bencana dibagi ke dalam tiga. Yang pertama itu adalah hadapi. Jadi kalau hadapi, maka menangani banjir kita buat tanggul. Itu hadapi. Yang kedua pindahkan. Ya udah kita pindahkan saja gitu. Dan yang ketiga adalah adaptif. Adaptif kita tidak pindah duduk di tempat yang dekat tersebut, tetapi kemudian kita menggunakan jaket. Kira-kira begitu. Jadi jaket itu ya jaket itu adalah jaket yang kita gunakan itu upaya adaptif capacity. Nah, nanti pada saat kita melakukan penilaian resiko untuk bahaya tertentu, itu adaptif kapasitasnya juga tentu akan berbeda. Nah, kira-kira begitu. Jadi untuk penilaian risiko, adaptif kapasitasnya juga akan berbeda kira-kira itu. Nah, jadi itu yang dari vulnerability dan exposure ya, seperti itu. Nah, tangga yang kedua, ketika kita melihat climate projection, jadi iklim di depan, maka ya, kita bisa dengan resiko tadi. Jadi kita bisa di poin yang kedua, itu resiko. Apa itu resiko? Resiko adalah fungsi dari hazard dan vulnerability. Hazardnya itu adalah bahaya-bahaya terkait iklim. Jadi kenapa kita tidak bukan menyebut disaster, tetapi kita menyebut hazard? Disaster adalah bencana, tapi kalau hazard adalah bahaya. Poinnya adalah kalau kita menjauhi bahaya, gitu ya, maka kita tidak akan terkena. Kalau kita jauh dari sungai, gitu ya, maka kita probabilitas ataupun kemungkinan kita terkena banjir itu kecil dibandingkan dengan di pinggir sungai. Nah, tetapi hazardnya ini, gitu ya, kita bisa di climate projection. Jadi, misalnya di peta-peta BNPB itu menggunakan curah hujan yang terjadi sebelumnya. Jadi misalnya banjir di Palembang itu gitu kan ketika curah hujan berapa milimeter kan begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, hujan katakanlah ya banjir di Palembang itu Aripahi gitu ya akan kebanjiran kalau curah hujan Palembangnya itu 50 milimeter.
itu Arifa yang akan kebanjiran kan kira-kira. Nah, 50 mm itu yang kebanjiran jalan Arifain aja. Tapi kalau naik curah hujannya jadi 60 mm, maka gitu ya, gedung sekitar Arifain gitu ya, itu akan juga kebanjiran gitu kira-kira. Katakanlah kantor gubernur kan lebih tinggi, tapi kalau lebih dari itu, maka bisa jadi kantor gubernur sendiri akan kebanjiran. Jadi hazardnya itu nanti kita dibagi lagi dalam beberapa kelas ya, semakin tinggi dan seterusnya. Itu dari hazard. Jadi resiko adalah hazard dikalikan dengan vulnerability, hazard dikalikan dengan kerentanan tadi. Makanya kemudian tadi saya menyebutkan adaptive capacity. Meskipun rumah kita pinggir sungai gitu ya, tetapi kalau rumah kita panggung, maka kita sebetulnya sudah melakukan adaptive capacity. Nah, tadi saya sudah menjelaskan juga dengan loss and damage. Jadi loss itu adalah hutan yang rusak, kemudian damage. Nah, yang sekarang banyak digunakan termasuk di R6 itu adalah resilient. Jadi ketika kita ingin mengukur, ya, kalau kita bicara penilaian resiko, maka yang kita nilai adalah berapa besar resiko terkena banjir. Kira begitu. Tapi kalau kita bicara di resilient, maka gitu ya, itu ada yang disebut dengan resilient capacity. Nah, resilient capacity itu akan sangat tergantung dari culture budaya misalnya. Ya. Jadi misalkan di Jawa Barat itu ada daerah namanya di Baduy, semua orang tahu. Kenapa Baduy Dalam itu jarang bisa dikatakan dia resilient terhadap bencana banjir? Karena penataan rumah di Baduy sendiri itu berdasarkan konsep keseimbangan alam yang cukup bagus. Itu culture-nya. Jadi ketika jumlah penduduknya lebih, ada satu lagi di Kampung Naga, maka dia harus keluar. Jadi jumlah penduduk di desa itu ada satu yang tetap ya. Jadi tetap tanda jumlah penduduknya, culture-nya jika dia lebih dari jumlah penduduk yang tetap itu, maka program pemerintah KB misalkan itu juga bisa berhasil. Ya. Jadi kan salah satu tadi penyebab banyaknya orang terkena banjir, tadi saya menjelaskan, tekanan kebutuhan akan perumahan semakin tinggi, gitu ya. Maka kemudian exposure atau tempat-tempat yang dekat dengan sungai, gitu, itu ataupun yang tadinya rawa digunakan sebagai pemukiman. Ya. Secara teori bahwa ya sebetulnya kita yang mendekati banjir, gitu ya. Kita yang mendekatkan diri kepada banjir karena kita mendekatkan kepada exposure. Kita jadi terpapar karena kita berpindah ke tempat-tempat yang rawan banjir. Kira-kira begitu. Nah, jadi pembangunan rumah di Rawa sekarang, gitu, saya lihat Palembang sekarang kan cukup masif ya. Komplek perumahan kemana-mana yang rawa kemudian ditimbun, dan perumahan baru itu selalu lebih tinggi dari perumahan sebelumnya. Gitu. Contohnya Poligon lah ya. Poligon itu kan dulu nggak pernah banjir ya. Ya karena kalau kita sering lewat, depan Poligon itu dulu nggak ada ruko kan. Tahun berapa itu ya? 2000-an lah. Sekarang Poligon banjir ya, tempat parkir airnya jadiin ruko yang depan. Nah, dan ruko itu kan lebih tinggi daripada komplek perumahan dalamnya. Secara alam aja sudah tahu itu pasti suatu ketika hujannya maksimum pasti akan kebanjiran kira-kira begitu. Jadi solusi yang kita itu ternyata sense of ekonomi gitu. Jadi semakin seorang makmur, maka dia semakin mampu meninggikan rumahnya, maka dia semakin aman gitu. Itu menjadikan dia sebagai resilient. Sebagai resilient itu salah satu konsep resilient ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, yang terakhir ada inovasi. Inovasi ya tentu saja tadi. Nah, ketika kita mengukur resilient gitu ya, ini kita yang banyak digunakan di US itu adalah bagaimana kita yang disebut dengan backbone. Jadi rebound lah. Jadi bagaimana kita kembali ke posisi awal ya, jadi ke posisi awal. Jadi misalnya ya, di sini kan ada suatu komunitas gitu, suatu komunitas yang memiliki apa namanya, suatu komunitas dan memiliki kemampuan ya, kemampuan suatu perumahan lah ya, perumahan tadi ketika terjadi hazardnya tadi, banjir datang gitu ya, banjir datang, maka yang kita nilai di desain itu seberapa besar ya dia akan kembali ya kembali ke posisi semula. Jadi kalau misalnya rumah kita sering terkena banjir gitu ya, maka apa kita tidak punya kemampuan ya untuk menyelamatkan barang-barang kita, katakanlah setelah banjir TV rusak, kulkas rusak gitu ya, maka kita termasuk dalam low resilient karena
semua itu kita harus mengganti dan seterusnya. Nah ini kan salah satu yang pernah dicoba di Jakarta waktu zamannya Ahok waktu itu. Yang satu usulkan kita itu adalah pemberian penggantian sumbangan banjir itu dengan menggunakan Bank DKI. Sebetulnya kita melakukan kajian di situ. Apakah betul ya sumbangan yang diberikan oleh pemerintah DKI itu untuk kebutuhan dasar mereka? Kalau dengan ATM kan ketahuan dia belanja di mana saja, kan kira-kira. Nah itu ternyata banyaklah ya yang kejadian justru dia berharap rumah dia kebanjiran karena begitu ya dapat bantuan gitu ya, dia lebih pintar daripada pemerintah. Dia sudah buat rumah ditinggikan, begitu banjir semua TV, barang-barang di atas kan dia tidak kebanjiran, tapi dia tidak pindah. Habis banjir kan dapat bantuan tuh, dibeli TV, beli motor dan sebagainya. Dan itu yang kemudian studi itu menunjukkan bahwa akhirnya tadi asuransi bencana. Ya kalau kayak gitu biarkan mereka membayar premi asuransi. Jadi akhirnya dibebankan kepada si perusahaan asuransi. Dan asuransi juga hanya melakukan kajian lagi. Kalau dia sudah punya rumah tinggi, dia bayar premi sekian, maka penggantiannya sekian. Karena dia sudah mulai kerugian risiko tadi. Nah, ini yang disebut dengan backbone terhadap resilient. Dan seseorang itu akan semakin resilient ya, ketika belajar dari pengalaman. Tadi contohnya, dia biasanya kebanjiran, banjirnya biasanya sepaha, misalkan ataupun sepinggang, ya udah dia buat nggak usah sampai di atas, buatlah tempat-tempat di bagian tertentu yang mau ditinggikan. Studi kita juga di sepanjang Citarum bersama teman-teman ITB waktu kita mengembangkan MyPark juga begitu. Jadi ketika musim kemarau itu kita kunjungi rumahnya itu nggak ada penghuni. Tapi begitu banjir itu penghuni banyak gitu. Dan ya itu banyak lah bicara politis ya nanti mau pilkada berikutnya itu para anggota dewan itu jor-joran apa memberikan bantuan ya masyarakat justru menerima aja gitu. Padahal dia sebetulnya punya rumah lain selain di situ, tapi bantuan itu diterima dan jadi bencana membawa berkah kayak kata. Nah dari situlah kemudian pemerintah melihat ya ini ternyata harus dengan asuransi tadi. Oke ya, jadi nanti bagaimana kita menilai resilience tadi? Dan sekarang yang disebut dengan climate resilient development pathway itu yang banyak dilakukan di global harus menggunakan dengan konsep terkait dengan mitigasi nanti bagaimana konsep perubahan. Oke ya. Jadi ini yang disebut dengan climate stressor ya. Ini bentuknya sederhana. Jadi ketika kita membuat penilaian ini, tetapi somehow kita memerlukan beberapa persamaan ataupun beberapa perhitungan yang harus kita lakukan. Oke. Nah, ketika kita menilai ya, ini ketika kita menilai dampak, maka sebetulnya kita bicara seberapa besar dan seberapa penting. Jadi penilaian dampak itu sendiri gitu ya, tidak bisa kita buat sesuatu yang sama. Jadi kalau kita perhatikan ini kota Palembang misalnya, dari atas dari Jalan Sudirman gitu. Kita masuk Jalan Sudirman, kemudian kita di situ ada ke bawah sampai kepada kantor wali kota. Kantor wali kota yang di bawah ya. Kita lihat kantor wali kota. Ini contoh bagaimana Belanda waktu itu ya menempatkan kantor wali kota yang ada di Lowland tapi dia aman terhadap banjir. Itu kan poinnya. Berarti dia menilai bahwa gedung tersebut merupakan yang penting. Kita lihat sebelah kantor wali kota itu ada Sungai Sekanak yang besar kan salurannya. Itu lebih besar, lebih lebar. Atau kita lihat juga kantor gubernur ya. Itu juga sama, salurannya lebih besar. Lebih besar. Jadi kalau di Bandung ya, di Bandung itu hampir semua gedung pemerintah ya yang dulu bekas gedung pemerintahan Belanda itu memiliki saluran yang lebih besar ya. Karena apa? Sebetulnya ya mereka sudah membuat satu rencana bahwa itu merupakan hal yang penting. Jadi ketika kantor pemerintahnya kebanjiran gitu kan, itu kan cerminan bagaimana dia bisa menjamin masyarakatnya. Nah, kalau dia sendiri tidak aman gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi beberapa job ya. Sekolah-sekolah zaman Belanda yang dibangun Belanda juga demikian. Kampus rumah sakit kampus Universitas Palembang, kampus Pasca itu kan dulu menurut sejarah itu kan bekas rumah sakit.
itu tempatkan di tempat yang cukup tinggi di Palembang, ya, di Bukit Besar. Karena apa? Itu adalah yang paling aman dari banjir, kira-kira begitu. Nah, itu bisa ruang gitu. Jadi menempatkan ya, Mariana tadi kira-kira begitu ya. Jadi di mana kita akan tempatkan atau lebih lebih lama lagi Bukit Siguntang yang menjadi makam para Raja Palembang itu di tempat tinggi gitu. Jadi sebetulnya ya by pengalaman ya, itu sudah bicara di situ. Jadi eh, di kemarin ada satu kajian ada mahasiswa S3 dari Balai Arkeologi Sumatera Selatan yang meneliti candi-candi yang ada di Sumatera Selatan, dari Sumatera di lahan basah. Candi-candi yang dibangun di Sumatera Selatan di lahan basah itu tidak pernah besar. Candi Muara Takus ataupun Candi Muaro Jambi itu kecil dan ditempatkan di dalam teras sungai. Teras sungai itu bagian dari sungai. Jadi mereka banyak pengalaman bahwa kalau kita tidak mungkin membangun Borobudur gitu, karena banjir akan besar di situ. Ketika banjir besar terjadi, maka dia akan tergenang. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita bangun dengan bangunan berat, maka dia akan mengalami penurunan. Itu subsidence teori itu. Jadi ketika kita bicara nanti mengenai risiko iklim tersebut, yang paling pertama dihitung seberapa besar dan seberapa penting. Itu poin yang pertama. Arti kenapa penanganan banjir di Palembang itu tidak sampai Palembang Urban Development Project misalkan tidak menyebutkan Palembang bebas banjir, ya, karena terbayang kalau itu dibangun berapa besar yang dikeluarkan, tapi mengurangi waktu genang ataupun disebut dengan founding time. Dulu waktu saya tinggal di Skip, saya baru tahu bos itu ada banjir pasar apa itu namanya eh, yang sebelum belokan itu ada pasar gitu kan di jalan Masalim Batubara itu. Nah, ternyata itu udah ada banjir. Sekarang kan dikurangi ya waktu genangnya. Dulu kalau banjir itu hujan besar, tergenang dari pagi sampai sore. Nah, sekarang sudah mulai dikurangi waktu genangnya. Dan beberapa hal ya yang kemudian merubah uh, penyebab banjir apa? Oh, ternyata penyebab banjir itu adalah bukan cuma air, tetapi juga perilaku manusia tadi di kerentanan. Oke, ya. Jadi pada saat kita menentukan parameter tadi, maka kita menentukan target dulu. Jadi penilaian resiko ya, itu mau tidak mau harus berdasarkan target. Makanya kemudian yang dihitung sekarang ketika kita bisa resiko iklim, kerugian yang kemudian menjadi GDP ataupun nanti sebetulnya penilaian anti resilient. Di kuliah-kuliah terakhir saya menjelaskan bagaimana kita menilai si konsep resilient tadi. Nah, karena iklim adalah bicara di masa depan, maka kita bicara baseline dan proyeksi. Jadi ketika kita bicara baseline itu kondisi sekarang dan sebelumnya. Jadi misalkan oh ternyata selama ini gitu, selama ini eh, skip itu sering kebanjiran, itu kan kondisi baseline. Nah pertanyaannya seberapa besar hujan di masa depan? Nah ini kan itu kan bisa jadi bicara iklim kan bicara proyeksi di masa depan. Nah ketika bicara proyeksi di masa depan, maka kita bicara data yang kita gunakan. Apakah kita akan menggunakan rata-rata hujan, ataukah kita menggunakan ekstrim, atau kita bicara menggunakan variabilitas. Dan ketiga hal ini yang kemudian kita bicara kalau kejadian ekstrim, maka bicara katastrofis. Itu kan yang kemudian sebelum ada istilah perubahan iklim itu sudah pernah disebut-sebut. Tapi sekarang, oh banjir Palembang akibat perubahan iklim. Semua perubahan iklim ini menjadi kambing hitam ketika terjadi banjir. Ya. Itu ada kambing hitam yang baru tuh obatnya perubahan iklim. Semua poin selalu dikatakan perubahan iklim. Padahal bisa saja itu masih merupakan variabilitas iklim ya. Kita belum sampai kepada perubahan iklim sendiri. Gitu ya. Nah, itu adalah tentang apa? Bagaimana kita menilai resiko. Oh ya nanti materi memang saya simpan di apa namanya di di e-learning ya. Oke. Ya. Nah, ini saya ambil dari bagaimana kita melihat iklim itu sendiri ya, bagaimana kita melihat perubahan iklim ya. Ini kajian
lama yang kita lakukan di tahun ini 2015 ya, climate projection. Kemudian setelah itu ada beberapa ini Mas Fakih teman ya, kami sama-sama di waktu saya di Kementerian API, beliau yang banyak membuat model, dan kemudian saya waktu itu merequest proyeksi data proyeksi iklim ya, proyeksi iklim di masa depan gitu ya, berdasarkan dari aspek meteorologi. Nah, oke, jadi intinya kita tuh sebetulnya belum punya data proyeksi iklim yang cukup bagus lah kira-kira begitu. Nah, jadi yang diminta itu ya, tadi kan ini saya menjelaskan bagaimana kita menempatkan si posisi iklim, karena kita menilai dampak perubahan iklim gitu kan, dampak perubahan iklim yang dinilai dalam bentuk resiko risk itu tadi ya. Kita menghitung dampak perubahan iklim dan menilai resikonya, itu ya kita ini. Nah, berarti kan yang perlu kita pelajari ya, kita ada user ya, kita tidak usah membuat model iklim yang ya yang bicara IOD, kemudian juga oceanic dipole dan seterusnya ya. Ya kita menerima saja bahwa menurut teman-teman meteorologi gitu ya, kita akan mengalami curah hujan ekstrim misalkan ya. Kita akan mengalami curah hujan ekstrim. Nah, yang menjadi pertanyaan seberapa besar hujannya itu kan, karena eh, ketika kita bicara seberapa besar gitu ya, maka secara mudah kita bicara kapasitas tampungan. Jadi eh, mungkin kita membayangkan begini, saya selalu menjelaskan bahwa konsep perubahan iklim yang paling sederhana pada teman-teman perencanaan. Jadi kan kalau kalau kita buka dokumen RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah, ini orang-orang Pemda selalu menuliskan bahwa curah hujan kota Palembang itu 2000 mm. Asli begitu. Atau hampir semua dokumen itu bisa di situ. Nah, kalau kata anak muda sekarang, apa sih makna 2000 mm itu? Nah, ini kan terkait dengan literasi iklim. Bagaimana kita memahami informasi curah hujan dan kemudian bagaimana kita menyikapinya sehingga kita bisa menilai risiko. 2000 mm ini kan 1 tahun gitu kan. 1 tahun kayak kata begitu kan. Nah, pertanyaannya kan yang menyebabkan banjir itu kan pada saat tertentu gitu kan. Pada saat tertentu kayak kata begitu. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa curah hujan itu 6 bulan basah, 6 bulan kering. Berarti kalau sederhana gitu ya. Sederhana maka 2000 dibagi dengan 6. Kira gitu ya, 2000 mm dibagi 6 bulan. Jadi ratalah tiap bulan itu 300 mili, kira-kira begitu ya, 300 mili lebih lah. Jadi kalau kita membayangkan curah hujan 300 mili itu, 300 mili air itu kan sama dengan 1 gelas air mineral. Kira-kira gitu kan. Nah, ini kalau hujannya normal, berarti dalam 6 bulan itu hujan yang terjadi ya 300 mili. Nah, sekarang dengan perubahan iklim, ternyata Palembang itu September masih kering, Oktober masih kering, hujannya itu hanya di Desember, Januari, Februari, tinggal 3 bulan. Nah, kita gunakan lagi teori sederhana bahwa hujan itu kan berubah pola ya. Tadi El Nino dan itu hanya berubah pola hujan. Jadi 2000 tadi dibagi dengan 3, maka 600 mili. Yang tadinya 1 gelas menjadi 1 botol, kita bayangkan. Ya. Nah, milimeter itu kan kalau kita terjemahkan keluasan gitu ya, maka tadinya hujannya 30 cm menjadi 60 cm, kira-kira begitu. Maka yang tadinya kita tidak pernah kebanjiran kayak 30 cm, ketika menjadi 60 cm, gitu, maka bisa jadi kita mulai terkena banjir. Itulah yang disebut dengan probabilistik tadi. Jadi seberapa besar sih? Itu kalau 3 bulan ya, kalau 2000 dibagi 3. Semakin ekstrim, 2000-nya misalkan dibagi 2, berarti 1000 mm. 1 meter semakin ekstrim lagi kejadiannya. Nah, teman-teman di climatology, teman-teman BMKG itu menghitung itu. Berapa probabilitas
kejadian ekstrim yang akan terjadi. Kira-kira begitu. Makanya kemudian muncullah skenario disebut dengan dulu stress berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ekonomi tumbuh sekian persen gitu ya, ini kan disebut dengan trade off. Maka kejadian ekstrim itu stres B1 itu yang paling ekstrim. Ekonomi tumbuh sekian persen, kerusakan ozon dan sebagainya semakin parah, maka kemudian gitu ya, maka kemudian probabilitas akan semakin tinggi. Itu ternyata masih sulit dipahami oleh sebagian banyak orang. Lalu muncullah yang disebut dengan Paris Agreement. Yang paling mudah kita ingat adalah below 2 degree. Jangan sampai suhu bumi naik lebih dari 2 derajat. Dan itu. Nah, ketika suhu bumi lebih naik dari 2 derajat, maka kejadian bencana, jadi yang tadi yang hujan 6 bulan, kan sekarang sudah bergeser menjadi 3 bulan. Dari 3 bulan tadi bergeser menjadi 2 bulan. Dari 2 bulan tadi bergeser menjadi 1 hari. Itu yang kita rasakan sekarang. Tiba-tiba hujan sangat ekstrim, gede, deras, kemudian berhenti. Kira-kira begitu kan. Nah, itu poin seperti itu sebetulnya yang disebut dari model-model yang disebut oleh orang-orang global gitu ya. Itu jadi meskipun ada juga perdebatan bahwa akibat dari pemanasan es di kutub gitu ya, maka muka air laut akan naik. Lalu orang memberikan contoh, kita ambil air di gelas, kita isi es, esnya mencair, kok tidak meluap kalau di gelas, kira-kira begitu kan. Nah itu adalah yang tidak setuju dengan perubahan iklim. Contoh saya mereka melakukan begitu. Ini ada akibat dari perubahan iklim terjadi kenaikan muka air laut gitu kan. Lalu mereka bilang, oke, kok kita coba ambil gelas, kita taruh es, bukan segitu, esnya mencair. Katanya kan kalau es mencair di kutub, permukaan laut akan naik gitu ya. Nah, buktinya katanya air di gelas aja gitu. Kita kasih es segitu-gitu aja. Nah, poin-poin itu yang kemudian bagi sebagian disebut dengan climate skeptic itu yang tidak percaya dengan perubahan iklim kira-kira. Nah, jadi ketika kita bicara hazard iklim ini, kita sebetulnya bicara probabilitas. Seberapa besar kemungkinan gitu ya terjadi curah hujan ekstrim ataupun terjadi kemarau panjang. Berapa sih kemarau panjang itu terjadi? Berapa bulan kering? Teman-teman di kehutanan kan sudah banyak bicara. Kalau kemaraunya makin kering gitu ya, maka kemungkinan terjadi kebakaran hutan dan lahan itu kan semakin tinggi kira-kira gitu. Makanya kemudian ketika terjadi El Nino, kebakaran hutan di mana-mana. Jadi kemudian muncullah jok baru bahwa misalnya sekarang tidak hanya musim hujan, tidak hanya musim kemarau, tapi juga ada musim lain itu musim asap gitu kan. Karena akibat kebakaran hutan terjadi asap. Nah, itu ada proses dari El Nino tadi kira-kira gitu. Karena kalau udah asap itu bisa kemana-mana kira-kira gitu nih teman-teman di kehutanan. Nah, dari situ yang kemudian ini kita bicara hazard saja ya. Kita bicara ekstrim, kejadian ekstrim tadi itu. Yang paling mudah kan tadi, kalau suhu naik sekian derajat, maka kejadian ekstrim itu akan semakin tinggi, kira-kira begitu. Nah, dari pendekatan itu, ya, kemudian ya dilakukan, nah ini adalah yang saya sampaikan tadi, ini adalah konsep dari edisi 2012. Jadi dalam konsep, nanti saya perlihatkan yang baru yang sekarang, yang nggak akan banyak kita diskusikan. Jadi di dalam konsep yang disebut dengan 2012 ini, FSCR 4, ya, ketika terjadi ini, weather dan climate event, itu yang menyebabkan kejadian bencana, disaster risk di sini. Nah, yang dilakukan itu kan ini climate. Jadi bacanya kita di kanan, ketika ada climate berubah, dan climate akibat dari antropogenik, ya. Jadi kalau dibacanya itu, apa namanya, jadi climate ini kan akibat mana? Enggak ada ya. Oke. Nah, jadi si climate ini kan akibat antropogenik ya. Antropogenik. Nah, penyebab antropogenik ini adalah greenhouse gas emission. Ya, peningkatan GHG ya, maka kemudian bisa menyebabkan kenaikan suhu bumi sehingga terjadilah yang disebut dengan natural variability terjadi dengan perubahan iklim.
Nah, perubahan iklim ini kemudian disimpan sebagai bagian dari weather and climate event tadi, beberapa kejadian bencana tadi. Nah, untuk mengurangi resiko bencana tadi, disaster risk, resiko bencana, itu sangat tergantung dari exposure dan probability. Tadi saya jelaskan ya. Jadi semakin dekat kita ke pinggir sungai, bencana banjir akan semakin mudah, semakin besar probabilitas kita kebanjiran. Apalagi kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk menangani tadi. Nah, di dalam hal tersebut kemudian dikembangkan yang disebut konsep pembangunan. Di dalam konsep pembangunan maka kita harus memanage risiko. Saya jelaskan konsepnya seperti apa, memindahkan apa. Dan itu disebut dengan climate change adaptation. Itu di AR 5. Di AR 6 ini yang sekarang banyak berubah. Jadi gambar yang tadi kalau kita kembali ke sini, maka kita melihat nih kotak yang ini, ya, kotak yang weather dan seterusnya itu ya, sekarang posisinya ada di sini, di study itu ya, dari study kan study reduction. Dan gambar yang sebelah kiri itu menunjukkan interaksi antara climate dan dampaknya. Climate dan dampaknya. Kira-kira gitu. Jadi di mana kita menempatkan tersebut? Ini kan kalau kita baca yang berwarna merah yang pertama ya, akibat dari climate yang di atas ya, merah di dalam, maka berdampak pada kehidupan manusia. Ketika dia memiliki kemampuan terbatas untuk beradaptasi, maka dia mengalami loss and damage yang berdampak pada kerusakan pada ekosistem termasuk dalamnya biodiversity. Itu garis yang pertama yang berwarna merah ya. Nah, impact-nya juga bisa dia berdampak langsung ya. Jadi dari climate change ini langsung kepada biodiversity. Jadi biodiversity ini kalau lihat dari gambar ini akibat iklim langsung atau juga akibat dari aktivitas manusia. Jadi kalau teman-teman di kehutanan bicara ekosistem diversity, banjir itu menyebabkan hilangnya diversity, bisa juga akibat ulah manusia kan itu. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat garis yang kedua, yang biru ya, yang di sini ya. Tetapi gitu ya, manusia sedang juga memberikan dampak ketika dia melakukan konservasi dan restorasi, maka dia berkebalikan, dia menyelamatkan juga biodiversity. Meskipun ada ancaman dari perubahan iklim. Jadi misalkan saya pernah mendengar kajian di Sungsang, ya. Di Sungsang itu kan kenapa sih buaya dari Sungsang itu semakin ke darat ya? Karena ternyata tingkat payungnya itu di musim kemarau itu semakin payung. Jadi bukan payung, udah asin. Nah, ketika terjadi air lautnya masuk ke darat, ke arah sungai sini, si buaya yang tadinya biasa hidup air payo, maka dia akan mencari air payo kan. Jadi sebetulnya pergerakan buaya semakin ke arah Palembang gitu ya, itu bukan karena apa-apa, itu karena airnya, ya, habitatnya dia yang tadinya payo menjadi asin kira-kira gitu. Sehingga dia bergerak ke arah darat. Nah, lalu kemudian kita melakukan konservasi, mencegah agar jangan sampai si air si asin tadi semakin ke dalam gitu kan. Maka kemudian melakukan konservasi dan restorasi kira-kira kan begitu. Nah, itu poinnya ya. Nah, kalau kita lihat lagi garis yang hijau yang di sini, ya, upaya ekosistem tadi ketika melakukan restorasi dan seterusnya, maka itu pun juga memberikan dampak kepada kehidupan manusia. Jadi ketika kita menanam mangrove misalkan, lalu udang tersebut menjadi semakin banyak kan, udang itu misalkan lebih suka di air payo ya. Udang saya pernah ke Sungsang, Jogja kan makan udang lauk nasi. Saking banyaknya udangnya ketimbang nasinya. Kalau di Palembang kan makan nasi lauk udang. Gitu. Tapi kalau di Sungsang makan udang lauknya nasi. Gitu. Udangnya 3, nasinya 4 sendok. Kalau di Palembang kan nasinya sebakul, udangnya 1. Kira-kira gitu Jogja. Nah,
Artinya apa? Upaya kita apa namanya di biodiversity-nya ekosistem tadi, kemudian juga memberikan apa livelihood ya kepada manusia kita. Nah, kemudian di gambar yang di atas ini kehidupan manusia juga gitu ya bisa menyebabkan greenhouse gas emission, kita menggunakan kendaraan bermotor dan seterusnya, maka menyebabkan peningkatan gas rumah kaca. Akibat gas rumah kaca itu terjadi perubahan iklim kira-kira gitu. Nah, konsep itu interaksi tersebut ya, kemudian digeser ya, digeser. Ini yang belum banyak dibicarakan. Jadi beberapa riset ini ya, yang sekarang kalau dari sisi penelitian kan dibagi dua ya, riset for riset atau riset for policy, science based policy. Jadi dasar itu ya kemudian untuk jadi policy pemilihan di dalam tesis juga kita mau milih yang mana kalau memang itu riset. Nah, kalau misalkan Pak Ishak Iskandar itu bicara lebih banyak kepada bagaimana sih si iklim tadi kenaikan dipol di Laut Jawa, di Selatan Jawa menyebabkan uh, potensi El Nino di Sumatera misalkan itu climate for climate gitu, atau kita bisa jadi dari climate to human SDGs misalkan Sustainable Goal Development. Jadi kita menentukan dari indikator biodiversity, kemudian kita bisa melihat gitu ya apa yang perlu kita lakukan. Oke, nah diskusi yang sebelah kiri ini banyak terjadi di kalangan saintis, banyak terjadi di kalangan ilmuwan. Jadi kita mendiskusikan, kalau tadi seperti saya sampaikan, ini apa namanya buaya sungsang bergerak ke Palembang itu karena airnya di Payo. That's all, sudah nggak ada upaya apa-apa. Nah, upaya itu kemudian tapi kita melihat gitu ya, ini melihat karena kenaikan muka air laut ya, kenaikan muka tadi. Saatnya kita bergeser, ini konsep R6, nanti bisa dicari itu IPCC Summary for Policymaker. Jadi di dalam definisi dampak perubahan iklim ini, IPCC ataupun IPCC, ini IPCC 6, Intergovernmental Panel for Climate Change, at the end selalu ada bagian yang disebut dengan Summary for Policymaker. Jadi kalau kita mau baca model iklimnya Pak Fatih, nanti kalau kita lihat ya, wah ini apa menghitungnya itu ya dari data 20 indikator. Ini saya sampaikan tadi, ini definisi perubahan iklim. Kemudian kita bicara model climate dan seterusnya. Ya kalau bicara ke Pak apa namanya, katakanlah kalau di pemerintah itu kepada Pak Bupati gitu ya, ini ngomongin apa sih gitu kan. Nah, kemudian itu yang digeser menjadi from urgent to timely action. Jadi bagaimana kajian-kajian dampak risiko tadi dalam bahasa yang sederhana yang kemudian bisa digunakan oleh policymaker. Meskipun riset-riset kita tetap harus menggunakan sistem kompleks ya. Jadi dalam hal pemodal ini kita menggunakan problem kompleks yang diselesaikan dengan sistem kompleks dan sistem dinamik. Nah, resilient itu bicara sistem dinamik. Nanti kita akan kita coba lihat. Oke. Nah, dari konsep yang sebelah kiri itu, jadi kalau nanti mau publikasi di jurnal-jurnal internasional, itu yang banyak sekarang berkembang itu adalah climate resilient development. Ya, climate resilient development. Tadi saya sempat menjelaskan bagaimana kita menjelaskan si resilient sendiri. Nah, ketika kita bicara di climate resilient development, maka kita bicara kesehatan manusia dan well-being. Well-being itu kenyamanan. Ya. Dan kadang kita bicara di global, maka kita bicara equity, bicara kesetaraan. Makanya muncullah di dalam teori perubahan iklim ini selalu memasukkan gender, ya gender. Definisi gender ini bukan berarti perempuan, ya, bukan. Gender itu adalah gitu ya sesuatu yang paling terdampak. Jadi memang betul ya, pada saat terjadi bencana banjir, maka yang paling rentan itu adalah wanita dan anak-anak, ya kan? Kira-kira begitu kan, wanita dan anak-anak. Karena apa? Karena kemampuan dia menyelamatkan diri, ya, itu mungkin lebih rendah dibandingkan dengan in general ya. Ini saya bukan menginikan Bu Eva gitu. Oh saya ini jago renang Pak, banjir juga nggak masalah.
bukan ya. Tapi in general gitu ya, in general itu laki-laki itu memang lebih bisa ya, lebih bisa apa namanya berpindah gitu ya ketika banjir dan seterusnya. Makanya kemudian di dalam teori kerentanan yang paling rentan itu adalah perempuan dan anak-anak. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita bicara equity, itu tidak hanya perempuan, itu bicara gender. Jadi pada saat ya mungkin yang bisa kita nelayan. Nelayan itu pada saat musim barat, maka yang lebih resilient itu perempuan. Ya. Karena perempuan itu bisa mencari penghidupan lain kan. Jadi dia dalam bentuk misalkan menganyam, kira-kira begitu. Tapi kalau laki-laki karena dia terbiasa berhadapan dengan laut, begitu terjadi angin barat, dia bingung mau ngapain ini kira-kira gitu. Nah, itu equity kita bicara ya. Itu beberapa paketnya. Dan kemudian ada justice ya, keadilan. Sebetulnya munculnya justice ini lebih kepada di negosiasi internasional. Jadi yang di awal kita mau puris, sekarang kita bicara resilient, kita bicara kesiapan manusia sendiri. Kenapa? Kalau kita bicara resiko, maka kita akan menyamaratakan. Ketika terjadi kenaikan muka air laut, ketika terjadi banjir, maka semua orang akan kena bencana. Tapi kalau kita bicara resilient, maka orangnya yang kita nilai. Ya. Sederhana, yang sepanjang pinggir Musi, itu kan rumahnya selalu 2 lantai, ya, atas bawah. Sebetulnya mereka lebih resilient karena mereka belajar dari pengalaman. Tadi ketika bicara peningkatan, belajar dari pengalaman. Oh dulu sering kebanjiran, maka kemudian dia buat rumah 2 lantai. Jadi ketika terjadi banjir, dia pindah ke atas. Nah, itulah konsep resilient yang nanti akan kita banyak bahas di situ. Jadi setelah resiko, kita akan teruskan dengan resilient tadi. Dari gambar juga akan berbeda ya. Jadi kenapa kita sebut dengan future climate change di meeting global? Nah, kita sekarang sudah mulai merasakan hujan yang ekstrim dan sebagainya. Sehingga di situ ya, di situ kita harus berangkat menjadi impact kepada human system transition. Ya. Society, energi industri, urban rural, infrastructure. Misalnya, kita bicara energi. Kita bicara energi, ya mungkin kalau di Palembang kita hanya memanfaatkan energi ya, energi yang tadinya berasal dari batu bara. Ternyata ya untuk yang tidak punya potensi batu bara, Jawa misalkan, Jawa itu kan nggak ada tambang batu bara ya. Semua batu bara Jawa berasal dari luar Jawa. Ketika terjadi gelombang tinggi, suplai batu bara dari Sumatera sulit masuk ke Jawa. Maka energi di Jawa itu menjadi kritis. Nah, poin itu yang kemudian bagaimana melakukan transisi energi. Makanya kemudian diusulkanlah diusulkanlah yang disebut dengan solar PV, solar panel, ya, dan seterusnya. Nah, di poin itu sehingga peran manusia di sini itu dari adaptif ke mitigate. Jadi, kok kita semua menggabungkan antara adaptasi mitigasi? Betul, ya. Kan muncul sekarang mobil listrik, misalkan, motor listrik, kira-kira gitu kan. Nah, kedepannya kan sumber energinya berubah dari batu bara ke energi baru terbarukan dengan menggunakan solar panel dan sebagainya. Jadi yang di situ disebut dengan kalau di sana human society, di sini sudah berubah menjadi human system transition. Jadi kita sekarang quote and quote ya dipaksa bertransisi bergeser dari penggunaan fossil fuel ke non fossil fuel. Bahkan sekarang mulai dari alat rumah tangga. Mungkin dulu kita menggunakan lampu pijar, bola lampu yang kita tahu kan lampu pijar ya, bohlam dulu ya. Nah sekarang kan menggunakan lampu LED. Pertama kali kita mengenalkan konsep lampu LED itu sulit. Kita bayangkan saja lampu bohlam dulu itu harganya 15.000. Kita masih ingat ya, lampu yang bulat itu lampu pijar ya. Lampu LED waktu itu berapa? 150.000 lebih kan. Kita masih ingat ya Pak Atet. Orang kalau disuruh milih, mendingan beli lampu pijar gitu kan. Gitu kan. Nah, padahal konsumsi lampu pijar, ini hubungannya kan jauh Pak ngejelasinnya Bu. Hubungan lampu pijar itu ya, lampu pijar itu 15 watt. Ya.
Kalau kita mau lebih terang lagi, kita menggunakan lampu pijar yang 40 watt. Padahal lampu LED itu 15 watt aja udah terang. 8 watt aja sudah terang. Loh, apa hubungannya dengan climate change? Kan jauh gitu kan. Kita tidak sadar bahwa sumber energi untuk membangkitkan lampu itu dari PLTU. PLTU dari pembakaran batu bara. Artinya apa? Semakin besar lampu yang kita gunakan, semakin banyak batu bara yang dibakar. Semakin banyak batu bara yang dibakar gitu ya, maka semakin cepat pula kemungkinan suhu bumi akan naik. Bagaimana kita menjelaskan climate change itu ke masyarakat? Kan suatu hal yang susah ya, kira-kira itu. Nah, climate itu kira-kira begitu. Jadi menjelaskan hal seperti itu ya, itu merupakan tantangan. Dan disitulah kemudian kita sebut sebagai human system transition. Jadi ketika kita sadar bahwa promosi itu ternyata gagal, pemerintah berkali-kali, yuk kita menggunakan lampu hemat gagal. Akhirnya adalah apa? Industrinya. Industrinya kalau menggunakan lampu pijar maka dia tidak mendapatkan SNI kan. Nah, ketika industri tidak mendapatkan SNI, mau tidak mau si industri memikirkan, gitu, transisi nih, memikirkan untuk menjadikan lampu LED tadi menjadi murah. Kan itu. Sekarang 60.000 sudah bisa dapat lampu LED. Bahkan ada yang berapa? 35.000 ya, yang katanya 10.000 jam, dia baru 5.000 udah mati. Nah, kemudian disitulah orang, padahal di awal dijelaskan, Mbak, kalau Bapak beli lampu bohlam, itu umurnya itu hanya 6 bulan. Jadi kalau dipakai sekian jam itu kan ada kan. 6 bulan itu berarti setiap 1 tahun ya Bapak harus mengganti ya 3 bulan, masa 3 bulan. 3 bulan Bapak ganti lampu 15.000 ya. 15.000 kali 4 berarti 60.000. Lampu LED kuat 2 tahun, harganya 100.000. Berarti kalau Bapak beli lampu pijar 2 tahun Bapak mengeluarkan 120.000. Tapi lampu LED 2 tahun Bapak mengeluarkan 100.000. Tapi kan nggak kerasa Pak. Iya nggak? 100.000 di awal dengan ya gitu kan. Kita kan lupa, oh dipasang setahun ya. 2 tahun itu nggak ganti-ganti lampu. Tapi kan orang berpikir 100.000, 200.000. Benar nggak sih sampai 2 tahun? Nah, itu yang disebut dengan human traffic system. Nah, itu yang disebut dengan aksi mitigasi ya. Jadi merubah pola-pola itu yang kemudian sehingga berdampak pada pengurangan climate tadi itu. Nah, eh, sisi lain ya kita bicara di ekosistem transition. Nah, ini juga lebih lebih hal menarik lagi ya, karena ketika kita bicara ekosistem transition itu bicara ekosistem dan biodiversity. Nah, di poin ini penilaian resikonya itu lebih rumit. Contohnya burung. Kita menyebutkan bahwa kalau kita menanam mangrove, maka burung-burung akan kembali. Kan? Pertanyaannya, bagaimana kita mengumpulkan data burung sebelum menanam mangrove? Itu, itu kan teman-teman kehutanan mikirnya gimana kira-kira gitu kan? Iya kan? Itu. Jadi membuktikan bahwa penanaman kita berhasil, ekosistem dari ekosistem tadi. Kalau tadi kan kita melihat ya lampu berubah gitu ya dari lampu pijar ke lampu LED. Tapi kalau di biodiversity gitu, gimana nih cara ukurnya gitu. Nah, demikian juga menilai kerugiannya kan. Ini juga jauh lebih uh, masih menjadi tantangan ya. Termasuk misalkan penilaian taman nasional kan. Taman nasional ini kan selalu dinilai sebagai bernilai ekosistem tinggi. Bagaimana cara menghitung tanaman sabana ekosistem tinggi? Nah, ini juga masih menjadi perdebatan itu di biodiversity kata seperti itu. Jadi untuk yang ekosistem transition ini itu banyak peluang riset yang bisa dilakukan. Tadi saya makan tanya, Bu dari Bapak Ibu Kehutanan ya, berarti disitulah penilaian resikonya gitu ya dikembangkan. Nah, sementara nanti di kuliah saya masih banyak bicara di sektor ke human ya, ke yang sebelah kiri, belum banyak ke sebelah kanan ya, karena ya background saya geologi dan sipil, jadi saya lebih banyak kepada manusianya ke infrastruktur. Nah, dulu misalnya
ketika buat jalan tol, kan, jalan tol memotong gajah gitu kan. Nah, kemudian kan sekarang beberapa itu jalan tol dibuat di atas agar jalan tetap bisa melintas. Karena apa? Gajah itu kalau nggak salah di bulan apa dia bergerak ke utara gitu kan, bulan apa dia bergerak ke selatan. Makanya kemudian di dalam beberapa kawasan hutan, ya, ketika bicara hutan produksi kan ada beberapa kawasan yang tetap diproteksi sebagai jalur gajah kan itu. Itu kan ke yang sebelah kiri kan, ke ekosistem transition. Lalu apa sih manfaatnya gajah bagi manusia? Nah itu ya pasti ada manfaatnya lah ya kira-kira. Cuman gimana sih juga kurang memahami. Oke, ya. Jadi infrastruktur pun sekarang udah bergerak ke arah sana ya. Udah bergerak ke banyak yang infrastruktur yang ramah lingkungan. Jadi misalnya sederhana aja di depan rumah itu dulu saluran air kan dibuat kedap ya, air itu semua dialirkan. Karena kan muncul beberapa ide bahwa di saluran air kita membuat sumur resapan. Jadi air itu tidak banyak mengalir sampai ke tempat lain. Nah, salah satu yang banyak bicarakan di Urban terkait dengan climate itu adalah undang-undang penataan ruang yang bicara building capacity ratio. Dan undang-undang ini di sisi Urban itu sulit untuk diimplementasikan. Kalau kita baca undang-undang tersebut, ya, ketika kita punya areal 100 meter persegi, maka hanya 60 meter persegi yang boleh dibangun dan 40 meter persegi harus sebagai area terbuka. Itu bunyi undang-undang, Pak. Ini kita bisa. Tapi sekarang kita lihat di komplek perumahan. Ya, kalau perlu jalannya pun dipasang kanopi gitu. Nah, ini kan sebetulnya secara teoritis secara aturan yang berdasarkan saintifik tadi itu sudah menyalahi. Kenapa ya? Lalu timbul pertanyaan, kenapa undang-undang itu ada? Kita lihat saluran air depan rumah kita. Kenapa saluran depan air rumah kita itu hanya 40 cm? Gitu kan? Karena ya, ini filosofi dasarnya. Karena yang 40 air yang masuk ke saluran itu hanya 60% dari rumah kita. Kira-kira gitu. Nah, makanya kemarin hanya 40 cm. Karena yang 40 lagi itu harus masuk ke dalam tanah. Ya. Itu bunyi regulasi dari Urban. Nah, tetapi kan sekarang menjadi tantangan rumahnya sudah dibangun gitu kan. Rumah sudah dibangun, makanya kenapa tadi human system efficient. Nggak mungkin gitu, dibuka lagi. Lalu muncullah istilah sumur resapan. Dulu sumur kecil, sekarang sudah drill gede-gede. Nah, itu sebetulnya upaya tadi transition ya. Karena tadi nanti curah hujan Pak Ake membuktikan ke depan itu akan semakin tinggi. Tadi Pak, hujan yang 1 gelas ya 2 botol. Sekarang ke depan itu kita dihadapi untuk dampaknya itu dampak yang 1 botol gitu kan. Nah, untuk yang dampak 1 botol ini kita hitung resikonya. Nanti disebut dengan upaya adaptive capacity. Nah, bahasa-bahasa nanti matematikal model yang ngitungnya itu bisa kita diskusikan. Tapi simpelnya di situ. Jadi pada saat setiap kita lihat kebijakan ini dari climate, makanya sudah ada baca governance finance, knowledge and capacity, catalyzing condition and technology. Poin itu yang kemudian harus penyadaran tentang perubahan iklim tadi itu, hujan yang semakin ekstrim tadi, kemudian from urgent to timely action. Saatnya kita mesti berbuat, kira-kira gitu. Jadi setiap orang ketika menyadari bahwa orang kan nggak akan sadar bahwa pada saat saya menutup area rumah sendiri itu menyebabkan banjir di tempat lain. Itu nggak sadar. Karena apa? Knowledge kita aja, pengetahuan kita tentang 60-40 itu nggak dijelaskan gitu kan. Di kuliah-kuliah itu nggak dijelaskan. Yang di konsepnya itu adalah hujannya aja, hujan sekian. Waktu saya ngajar di teknik sipil, kita selalu bicara dengan menggunakan logumbel. Pada saat logumbel tadi itu, banjir terjadi, kita mendesain saluran. Desain saluran perkotaan dengan curah hujan 2 tahunan. Apakah kita tidak tahu ada curah hujan 100 tahunan, 10 tahunan? Kita tahu. Ya. Tetapi standar yang digunakan, jadi waktu saya kuliah S1, saya nggak tahu kenapa sih
saluran itu hanya dibuat 60 cm. Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih desain dari perkotaan curah hujannya 2 tahunan? Kita hanya diajari bahwa untuk desain drainase dalam perumahan dan perkotaan itu curah hujan 2 tahunan. Padahal kita sudah capek-capek menghitung curah hujan yang 5 tahunan, 10 tahunan, dan sudah dengan berbagai model matematik yang sangat rumit. Begitu jadi desain hanya 2 tahunan. Nah, ketika kita bicara konsep perubahan iklim, di sini juga yang disebut dengan human transition. Jadi knowledge kita mulai diedukasi dengan hal-hal yang sifatnya yang kita hadapi. Oh, bahwa sebetulnya yang kita hadapi itu adalah tadi dari satu gelas menjadi satu botol. Setiap upaya yang jadi intinya apa? Dampak yang harus kita tangani itu adalah hujan satu botol ini kan nggak bisa kita apa-apain gitu Pak. Curah hujan ekstrim itu ya yaitu dan hujan itu adalah kalau kita baca di Al-Quran kan hujan itu anugerah. Ya. Hujan itu anugerah, bukan musibah gitu ya. Kenapa kita sebut anugerah? Kita bayangkan bagaimana air yang jatuh dari gunung ngalir sampai ke laut, kemudian dikembalikan lagi ke gunung gitu Pak. Jadi sebenarnya itu anugerah kan, kira-kira gitu kan. Dan itu ayat-ayat Al-Quran kan menyebutkan gitu. Begitu hujan itu ada doanya bahkan kan, ketika hujan kita membaca doa seperti itu. Karena itu merupakan ucapan terima kasih kita gitu ya kepada Allah atas telah menurunkan hujan gitu. Jadi, nah, jadi yang kita lakukan itu sebetulnya tadi mentransformasi pikiran kita ketika kita bicara climate untuk memanage yang satu botol itu. Yang satu botol itu pasti akan turun. Hanya tadi probabilitasnya entah hari ini, entah besok, entah lusa. Nah, itu disebut nanti seberapa penting, sampaikan tadi, kita akan mendesain. Kita bisa mendesain, makanya kan Citra Grand City, tahan banjir 100 tahunan. Ya sebetulnya milimeter hujan itu. 100 tahun itu artinya kira-kira gitu kan. Ya Citra Grand City-nya. Tapi sebelah Citra Grand City, curah hujan repeat-repeat aja udah kebanjiran gitu. Nah itu kan yang di itu makanya kemudian kan kompleks perumahan itu uh, ya begitu iklannya muncul di situ maka kita bayangkan investment cost-nya itu akan semakin tinggi. Karena apa? Sebetulnya dia bicara di urban, dia membangun infrastruktur dan cost infrastruktur itu tadi pembangunan tanggul, pengurukan itu kan dibebankan kepada konsumen. Jadi sebetulnya di situ belum ada human system transition, belum ada, karena dia menyelamatkan diri sendiri, ya, memindahkan transferis dia beresiko ke tempat lain. Nah justru yang diharapkan, yang banyak sekarang dilakukan itu adalah corporate share value. Salah satunya ini mungkin mungkin kita sampai 6 lebih 10 ya, karena saya di sini maghribnya 6.15. Ya, oke. Okay. Nah, yang 30 menit lainnya masih ada nanti habis maghrib kita lanjutkan, nggak usah lah. Ya, ini biasanya sih jam 4, kenapa jadi jam 4:30 tadi, tapi mungkin jadwalnya ya. Ini juga agak ini juga. Oke. Saya juga nggak tahu kalau offline ini sampai jam berapa kuliah nanti. Oke. Nah, oke. Ada tanyakan dulu Pak Atek mungkin? Cukup Pak. Belum. Halo ya? Belum Pak, belum. Belum ada. Oke, lanjutkan ya. Jadi ya infrastruktur sendiri ya sebetulnya yang makanya muncullah yang disebut dengan green infrastruktur. Itu sekarang banyak muncul istilahnya seperti itu ya. Green infrastruktur yang tujuannya tadi untuk mengurangi resiko. Ya. Nah, tahun 2010 bukan 2003 saya berangkat sekitar tahun 2000 atau 2021 waktu itu kan teknik sipil Unsri punya pertama kali kita punya S2 teknik sumber daya air. Nah, salah satu mahasiswa itu adalah Pak Edi Santana. Waktu itu dia kepala dinas tata kota. Nah, di kelas itu saya masih ingat saya menjelaskan bahwa manajemen air itu ya, itu akan sangat tergantung dari ruang. Nah, sekarang Palembang itu adalah daerah lowland.
daerah lahan rawa lowland ya. Sehingga kalau tidak dibangun tampungan-tampungan air, maka Palembang akan semakin sering banjir tahun 2000. Nah, lalu di situ muncul konsep konservasi. Itu yang kepilih. Jadi kita mencoba waktu itu ekosistem transition. Jadi bagaimana kita memetakan, karena gini, pembangunan itu suatu keniscayaan. Nggak mungkin semakin ketika program KB gagal, gitu, jumlah penduduk akan naik, maka tekanan atas ruang itu akan semakin tinggi. Gitu kan? Nah, cara yang paling baik kita mencegah preventif. Preventifnya itu adalah kita membuat seperti negara maju. Waktu itu kan kita bersama dengan Belanda, Pak Efek Suryadi. Belanda itu kan menempatkan polder-polder, situ-situ ataupun kolam retensi. Kan kita kambang iwak besar sama kambang iwak kecil gitu kan. Itu kan sebetulnya itu untuk mencegah banjir di situ di daerah kawasan. Itu kan dulu banyak rumah tua kan dari situ kan, agak atas sedikit kan itu adalah rumah-rumah kosong Belanda. Di daerah itu dibangunlah kambang iwak. Konsep yang kita diskusikan adalah berarti kita harus banyak membuat kambang tadi, tempat-tempat tadi. Lalu Palembang cukup luas. Apa yang kita buat? Maka kita buat konservasi. Cara konservasinya adalah membuat perda, peraturan daerah tentang rawa. Mana rawa yang boleh dikonservasi, mana rawa yang rawa yang harus dikonservasi, mana yang boleh terbangun dan seterusnya. Dan ketika kita memetakan tadi, kita dasarnya adalah daerah sungai. Ekosistem kita bagi, ya. Natural Based Solution kita bagi dan seterusnya. Oke, kita buat petanya. Nah, peta itu saya udah presentasi waktu itu di Pemda, di Pemkot, kemudian di PMD. Itu pedanya nggak keluar. Petanya udah diminta. Wah, ini kenapa? Saya berangkat sekolah 2003. Saya berangkat sekolah, terus 2008, akhirnya saya datang. Beliau udah jadi wali kota. Terus begitu saya membawa tim ITB, waktu itu kita punya kajian, kita diskusi di sana. Beliau mengatakan Palembang sudah berubah gitu kan, dan Perda Rawa itu diberlakukan. Gitu. Begitu saya buka petanya, ya tadi kan begini, kalau dia dibangun, kalau dia rawa pengawetan, kalau dia bangun, dia harus memiliki kompensasi tempat lain. Karena perdanya yang ditahan, ya, pemilik modal tahu kan, pemilik lahan kan tahu, diuruk dulu gitu kan, diuruk begitu perda keluar, sudah diuruk, kan nggak mungkin dipindahin gitu kan. Jadi dia tidak punya kewajiban kompensasi untuk main tempat lain. Pak itu saya diskusi gitu, Pak wali kota apa itu ketawa-ketawa. Ya memang gitu. Jadi jadi orang itu nunggu peta kamu itu katanya. Kemudian dia dia menguruk dulu gitu. Itu policy yang sains, kita sudah bicara sains based policy, kita sudah bicara ke urban transition ya, bagaimana kita itu, tapi kemudian tidak bisa jadi kebijakan. Nah, yang lain yang kemudian kita lihat itu adalah kalau dia luasnya 10 hektar, maka dia di atas 10 hektar dia harus memiliki kolam retensi. Jadi kalau Pak Atep meminta persetujuan ke tata kota untuk bangun perumahan, luas Pak Atep 10 hektar, maka mesti buat kolam retensi. Ternyata ada developer lebih pintar. Datang ke wali kota, ke tata kota, buatnya 2 hektar dulu, Pak. Ya. Jadi kan nggak ada kewajiban buat kolam retensi. 2 hektar, 2 hektar, 2 hektar. Jadi, jadi akhirnya ya kolam retensi tidak terbangun. Nah, waktu saya pulang 2010, 2008, masih Pak beberapa itu jadi mahasiswa S3 gitu. Kita buka lagi itu peta itu. Kita harus mencarikan solusi untuk Palembang. Lalu bagaimana solusinya? Pak Edi waktu masih wali kota. Terus saya berdiskusi itu, berarti kita mesti menyiapkan kolam-kolam retensi dari peta yang dulu saya buat. Tetapi ternyata sekarang sudah ada pemiliknya semua. Ya. Berarti kan pemerintah kota harus membayar tuh kalau mau dijadikan sebagai kolam retensi. Nah, kita berpikir dengan konsep dan restore.
Artinya apa? Kita tawarkan ke pemilik lahan, kita buatkan kolam retensi, tapi kolam retensi itu by kontrak 20 tahun tidak boleh diapa-apakan, gitu ya. Nah, ini kan eh, ya meskipun mungkin nanti ketika dia akan menguruk pasti akan berubah ya, tapi ada. Lalu pertanyaannya, loh, kalau tidak apa-apakan saya dapat apa? Jadi tawarkanlah yang membangun kolamnya ada pemerintah kota. Kemudian dia bisa sewakan sebagai kolam pemancingan dan seterusnya. Dan sekarang kan bisa dilihat ya, ada beberapa kolam yang dibangun oleh Pemkot yang itu kemudian digunakan sebagai kolam pemancingan. Artinya itu adalah human transition dan ecosystem transition. Nah, poin-poin yang seperti itu yang tidak mungkin ya, tidak mungkin ditahan gitu. Suatu ketika itu pasti akan terjadi karena tekanan kebutuhan akan lahan. Nah, di poin inilah nanti ketika kita bicara mengukur dampak, at the end memang kita harus memikirkan juga solusinya. Dan sekarang lebih banyak kepada nature based solution. Itu akan kita bahas. Jadi ketika kita tahu dampaknya, ya kita mengukur resikonya, maka possibility untuk melakukan nature based solution. Kira-kira itu. Ya. Itu pengantar kuliahnya ya. Jadi kira-kira seperti itulah yang akan kita bahas ya. Nanti kalau masalah bagaimana menggunakan model matematikanya, rumusan dan sebagainya, nah itu menjadikan bagian dari karena biasanya saya tidak ada ujian, itu nanti memilih topik ya. Topiknya dipilih, kemudian Bapak akan membahas apa, jurnalnya yang diambil dan seterusnya itu yang kemudian at the end diharapkan bisa menjadikan dasar untuk tugas saya. Tahun 2019 kalau tidak 2020 itu ada dari PLN. Dia berbicara, saya nggak tahu jadi bisa atau tidak, tapi salah satu yang akan menjadi bahasa PLN itu adalah gardu, gardu induk, gardu kecil, gardu listrik. Kalau kalau apa namanya, kalau hujan deras listrik mati itu karena gardunya terendam, jadi listriknya dimatikan. Nah, maka di situ harus melakukan penilaian risiko. Nah, berapa banyak risiko? Ini kan hubungannya dengan ekonomi ya. Ketika terendam, listrik mati, PLN mulai kerugian. Ya. Kerugiannya kan masyarakat tidak menggunakan listrik, maka masyarakat tidak bayar, tidak beli listrik. Nah, kalau dibuat itu model di satu kota Palembang, itu baru akan kelihatan berapa sih kerugian ekonominya. Tapi kalau dihitung satu rumah, ya nggak akan kelihatan. Itu kira-kira. Semakin lama lampu mati, gitu kan, maka itu semakin besar kerugian yang PLN terima. Nah, itu kalau digunakan seluruh Indonesia, gitu ya, kajian resikonya tadi itu akan sangat memberikan benefit bagi PLN. Artinya investasi PLN untuk menaikkan si gardu tadi, nah itu kan harus berimbang dengan penerimaan yang akan diterima kemudian. Gitu. Income generation harus dihitung juga. At the end memang penerimaan risiko itu yang paling mudah diingat adalah dengan nilai uang kira-kira gitu. Meskipun katanya kan bagi saya uang bukan masalah, tapi nggak ada uang baru masalah kira-kira gitu. Uang mah nggak masalah Pak, tapi nggak ada uang baru masalah. Nah itu ternyata lebih mudah ketika dibicarakan dengan amount of money. Ya, ya meskipun nanti untuk menghitung nilai uang tersebut berbagai parameter resilient nanti akan kita coba lihat ya. Banyak resilient juga apakah kita berdasarkan orangnya, berdasarkan macam-macam itu ada. Ada banyak yang bisa kita gunakan. Nanti pilihannya kembali kepada Bapak dan Ibu. Itu kira-kira kuliah yang pertama ya. Mudah-mudahan ya ada bisa mulai membuka bahwa ya science based policy itu the climate itu sebetulnya lebih ke sana gitu ya, lebih ke arah merubah pola pikir kita dalam membuat perencanaan itu kan at the end ilmu itu kan untuk begitu. Apa yang kita terima, kemudian merubah perilaku kita dan kemudian memberikan manfaat ya. Kalau dari sisi itu. Nah, kemudian dari sisi saintifik kita bisa menghitung kerugian-kerugian tadi. Itu kira-kira terima kasih. Ada yang bertanya? Karena udah maghrib ya. Siap. Maghrib. Mungkin Ya. itu dari saya. Nanti rekamannya biasanya saya upload biar mudah, upload di YouTube. Kemudian
linknya saya taruh di e-learning. Jadi kalau mau dengarkan kembali bisa Baik. dibuka di YouTube-nya gitu. Dan jangan lupa like dan subscribe gitu. Agar saya lebih senang untuk lagi membuat video berikutnya. Enggak, Siap, siap, siap. itu iklan ini. Nah, Iklan YouTuber kan begitu Pak ya. Iya, Pak. Siap, siap, siap. ya. Oke, terima kasih. Ketemu lagi kita mudah-mudahan minggu depan ya, karena rencananya minggu depan saya ada ngajar offline. Hanya saya ini lagi mikir gimana caranya ya bergeser dari kalau kalau apa kalau online kan saya berpindah dari kelas S1 ke S2 tuh tinggal duduk aja gitu, pindahin Zoom aja. Kalau offline kan pindah tempat saat saya ngajar. Tadi saya baru selesai jam 3:15 di kelas sebelah. Gitu. Kalau di Palembang berarti kan saya pindah dari kampus Bukit ke Pasca itu nggak mungkin 15 menit. Gitu. Itu yang sedang saya pikirkan Pak. Ya, nanti tapi kita diskusikan sama Mbak Dani dan teman-teman juga. Terima kasih. Pada kita demikian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih.